Hai, kali ini aku akan nunjukin bagaimana aku pindah kosan. Jadi pindah kosan ini karena sesuatu dan lain hal ya. Ini tampakan packingan barangku sebelum betul-betul pindah. Jadi sekalian aku sharing cara aku packing barangku ya. Ini tampakan kosanku setelah bersih ya, setelah barang-barang itu nggak ada. Jadi di kosan lamaku tuh kayak gini. Sebenarnya sangat nyaman, lebih dari nyaman malah. Jadi ini juga tampakan toiletnya. Mungkin kalau kalian tertarik untuk ngekos di sini bisa untuk yang di daerah Surabaya Timur, Jalan Gemini nomor 5. Mungkin bisa datang langsung aja ya, nanti berhubungan sama bapak yang jaga kos. Ini kosan khusus putri ya. Jadi laki-laki cuman boleh di luar kalau mau bertamu. Kayak gini tampakannya. Ini kalau tampakan dari luar kamarku, kita itu langsung ketemu sama ruang makan lah sebutannya ya. Naik ke atas itu ada tempat jemur. Di sini cahaya mataharinya sangat-sangat cukup. Jadi kita tuh tidak perlu khawatir tinggal di tempat yang lembab. Ini kalau kamar di lantai 2. Jadi kamarnya itu ada serumah kita tuh cuman berenam. Nonton kita jam. Ini kosanku yang baru. Lebih kecil tapi cukup nyaman. Ini mulai mentata-tata barang ya, memilah-milah yang mana harus didahulukan. Oh ya, ini kemarin barang-barangku itu aku packing pakai vacuum bag. Jadi untuk baju-baju supaya tidak kotor dan tidak bau, di vacuum bag satu-satu. Kemudian ini aku percepat aja ya. Jadi ini bajunya di vacuum bag, terus dipisahkan lagi menurut sectionnya. Jadi beda itu baju tidur, beda baju main, sama beda baju olahraga, sama daleman kayak tank top, short, yang kayak gitu aku bedain buat ditata nanti di dalam lemari. Nah, kalau untuk baju-baju yang kebetulan sudah bersih, sudah dihanger kemarin itu, yang sudah kebetulan disetrika, jadi aku beli kantongan yang besar, yang sangat-sangat besar itu, kemudian aku masukkan situ berserta hanger-hangernya. Jadi baju-baju itu alhamdulillahnya jadi tidak terlalu repot, jadi tinggal gantung di gantungan aja. Jadi kayak alma mater, baju-baju kemeja, celana yang sudah rapi itu tinggal digantung dan gampang juga dipindahkan. Oh, ini buka kebetulan bawa bantal sendiri. Ini bantal yang dari kos lama, tapi di kos ini disediakan juga bantal. Kemudian kalau kayak liquid yang kayak sabun cuci piring, sabun mandi, kemudian shampoo itu di packing di ember. Kebetulan aku punya ember. Nah, yang di kardus itu beberapa bahan-bahan makanan yang kering gitu, kayak mie, sisa-sisa dari kosan yang lama, tempat bekal, sendok-sendok, aku satuin semuanya. Kemudian ini aku milah-milah barang dulu yang tadi mau dimasukin ke lemari. Ini dimasukinnya ke lemari pakaian. Kemudian apa lagi ya, kayak barang-barang elektronik itu disatukan semuanya, jadi dipegang sendiri ya, kayak laptop, kemudian HP, charger HP itu supaya gampang, karena itu kan yang paling sering dibutuhkan kan, dicari sendiri. Ini tadi kan sudah dibagikan section-sectionnya berdasarkan yang digunakan, kayak baju olahraga apa gitu, makanya tinggal dimasukin. Nah, ini tambahkan betapa tahamburannya atau berantakannya dari atas. Tuh barangnya dimasukkan satu-satu. Itu ini barang-barang yang tadi sudah dipartisi itu aku masukkan satu-satu. Ini beberapa barangku lagi yang kayak tisu, soft lens, ya pelembab itu keluarin semua, disatuin. Nah, ini another vacuum bag lagi yang isinya baju-baju. Ini dipisah-pisahin lagi, dipartisi-partisi lagi. Jadi sebenarnya tuh membereskan itu tidak ada vacuum yang mana duluan, pokoknya yang mana kelihatan mata. Oh ya, itu yang ada di bekas galon lem mineral itu karena barang-barang yang ringgi aku taruh situ semua, kayak
gelas, alat makan, piring yang takutnya pecah kan kalau diangkat. Jadi disatukan di satu tempat itu semua. Kebetulan barangku tidak terlalu banyak ya kalau menurutku. Jadi ini tasnya langsung dirapikan juga supaya nanti kalau misalnya mau dipakai lagi gampang. Nah ini nanti setelah baju-bajunya dipilih, kemudian kayak tadi dimasukkan lagi ke dalam lemari. Jadi seperti itu aku packing barangnya. Jadi kalau yang ringkih-ringkih kalau bisa sih ada case atau bantalannya begitu. Kalau yang kayak laptop lebih baik sih dibawa sendiri sih, karena takutnya tertindih orang yang tidak tahu itu yang bantu angkatin. Kemarin aku tuh dibantu angkat sama ibu kos yang baru. Jadi ibu kos bantu carikan kayak triseda tosa kayak gitu ya. Kebetulan barangku nggak terlalu banyak jadi muat cukup. Oh ya, aku juga bawa satu kursi dari kosan yang lama. Kebetulan begitu kuliah aku beli kursi sendiri karena belakangku bermasalah. Jadi kalau mau duduk lama itu harus dapat kursi yang nyaman. Ini kemarin dibantu sama ibu kos yang baru untuk cari jasa angkut. Kemudian ini aku bereskan beberapa buku-buku. Kalau buku-buku kemarin aku satukan di satu tempat juga. Jadi itu di dalam koper sih kemarin buku-buku ini. Kebetulan masih ada dusnya rice cooker. Jadi rice cooker ini aku taruh pas di samping lemari biar mudah karena itu dekat sama colokan. Nah di dalam juga ada beberapa perintilan kayak bumbu masak, ada buku juga. Jadi mau dipilah-pilah dulu mulai dari sebelah mana sih, sisi yang mana. Ini aku satuin supaya gampang nanti kalau mau belanja apa gitu. Jadi gitu. Kemudian skincare juga kemarin aku packing, aku satuin semua karena aku yang tahu yang mana yang gampang pecah yang mana enggak. Terus hanger juga kemarin aku satuin dalam satu tas. Bumbu-bumbu juga aku satuin dalam satu dus. Jadi pas pindah kemarin aku usahain supaya barang-barang yang dimakan tuh sudah tidak ada. Maksudnya yang kayak mie, yang kayak snack-snack. Nah ini kalau ini kursi yang dari kosan ya. Ini yang aku taruh sama alat sholat. Ya kemarin aku juga bawa kasur kecil. Nah itu kursi yang di depan itu kursi yang aku beli sendiri. Yang aku butuh memang kursi yang ada sandarannya gitu. Terus ini ya gitulah ya, kesana kemari cari perintilan barang-barang. Kalau di kosan tuh kalau menurutku wajib punya sapu sendiri sih. Soalnya kebersihan pribadi tuh penting. Karena kita nggak tahu ya bersihnya orang itu sama kayak kita apa enggak. Ini lagi beres-beresin baju-baju yang mau digantung sih, karena kebetulan baju-baju yang udah digantung kan udah ada. Jadi alhamdulillahnya nggak kusut ya karena packingnya pakai kantong plastik besar. Terus beberapa gelas-gelas juga udah dikeluarin. Oh iya, kenapa saya memutuskan untuk pindah kos? Sebenarnya kan kosan sebelumnya itu sangat amat nyaman, cuman agak jauh dari kampus. Apalagi pada saat ini saya itu kuliah tidak membawa kendaraan, jadi sangat-sangat bergantung dengan bapak-bapak ojol, Gojek, Grab gitulah. Nah, kalau kosan yang sekarang itu memang kalau untuk dari spesifikasi kamar itu jauh lebih bagus yang kemarin, tapi ini jauh lebih dekat di kampus. Jadi mungkin kalau teman-teman yang cari kos, mungkin priority dari kebutuhan kalian itu yang harus diutamakan sih. Kalau saya untuk saat ini tier atau top kebutuhanku itu adalah punya kos yang dekat dengan kampus, jadi aksesnya gampang. Dan selain dekat sama kampus, kosan ini tuh kebetulan dekat dengan halte bus, jadi kalau mau jalan juga enak. Jalan keluar pun saya bisa lebih hemat kalau saya punya waktu lebih banyak, jadi bisa naik bus.
Kemudian kalau kosan yang sekarang itu di depannya itu pas minimarket dan tidak dalam perumahan, jadi tidak ada portal-portal kayak kosan yang kemarin, jadi aksesnya mudah. Kemudian untuk penjual makanan juga ada di depan kosan. Habis itu kalau mau masak sendiri juga ada penjual sayur, kurang lebih mungkin 50 meter dari kosan ini, mungkin beberapa rumah dari kosan ini. Jadi untuk akses kampus, akses kemudian ke pedagang-pedagang itu cukup dekat. Selain itu kosan ini tuh meskipun jendelanya bukan menghadap keluar ya, jendelanya masih ketemu dinding lorong, tapi sirkulasi udaranya tuh baik, tidak lembab. Terus cahaya yang masuk itu juga banyak. Dan satu lagi, kosan ini tuh 2 rumah dari kosan ini tuh sebelahnya masjid atau musola kayak gitu. Terus di atas itu ada tempat kita untuk menjemur pakaian atau mencuci sendiri. Jadi karena bajuku sedikit dan kalau mau laundry itu sayang, karena laundry kan biasanya enaknya kan per 8 kilo, sedangkan bajuku kan cuma sedikit, disayangkan. Jadi bisa nyuci sendiri, jemurnya di atas. Kemudian di kosan ini itu juga ada dapur bersama dan ada kulkas bersama. Karena dekat dari pedagang sayur, jadi tidak perlu banyak-banyak menyetok makanan, jadi bisa beli lagi nanti karena penjual sayur itu ada standby. Ini juga beberapa barang-barangku yang barang-barang sisa dari kosan kemarin. Nah ini kebetulan tepungnya itu kayaknya digigit sama tikus, jadi makanya dibuang kayak gitu. Jadi kalau memang teman-teman mau cari kos, harus di-list sih keutamaannya apa. Kalau aku karena ini kebetulan sudah mau mendekati bulan puasa dan memilih untuk tempat yang dekat masjid tapi aksesnya aman, bagus. Terus meskipun ini kosannya kamar mandi luar, tapi dalam kosan ini kosan khusus cewek, jadi tidak campur. Jadi kalau laki-laki itu sampainya di luar saja. Dan kalau mau ada laki-laki yang masuk, biasanya dari teman-teman kosan itu menginfokan, misalnya ada yang mau kakaknya berkunjung atau ambil barang, itu biasanya menginfokan sih. Tapi berkunjung dalam hal ini tidak lama sih. Kemarin cuman ada sempet teman yang barangnya diambil karena memang agak berat, jadi kakaknya masuk tapi keluar lagi gitu. Oh iya, kalau teman-teman mau kita sharing-sharing pertimbanganku milih kos, nanti aku bikin vlog selanjutnya ya. Kalau ada yang mau mungkin dipertimbangkan, apa mau ditanyakan, boleh komen di comment section ya. Jadi sekalian bisa aku rekomendasikan, mungkin teman-teman yang mau masuk UNER, rencana kosan di sekitar UNER, kira-kira tempat mana ya yang bisa aku rekomendasiin, yang worth it gitu ya. Ini tampakan kamarku setelah semuanya rapi. Ini beberapa hari kemudian, seminggu kemudian deh, karena ya gitu, berantakan lagi. Ya cukup lah ya, itu koper diturunin karena gak mau ada kegiatan ya. Nyaman, cukup bersih, sirkulasi udaranya baik. Oke, sekian dulu vlog dari aku. Terima kasih kalian sudah menonton. Sampai bertemu di vlog-vlog selanjutnya atau di video-video lainnya. See you, bye-bye.